Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran. Sekarang mengenai setengah sudut, tentulah untuk kelas 11 IPA Matematika Peminatan. Sebetulnya setengah sudut berkaitan dengan sudut rangkap. Tapi sengaja Ibu berikan sekarang supaya Anda mengingat rumus-rumus sebelumnya. Ya, baik, kita mulai. Sebelumnya kalian sudah memahami sudut rangkap cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Sudut rangkap salah satunya rumusnya ini. Nah, biasanya di dalam soal-soal sudut rangkap, namanya juga sudut rangkap yang diketahui misalkan sin A. Yang ditanyakan cos 2A. Jadi 2 kali sudut rangkap atau sudut ganda 2 kali A. Ya, misalkan sin A diketahui setengah. Tentukan cos 2A. Ya, tuh kamu udah mahir. Nah, kalau setengah sudut ya atau ya setengah sudut itu kebalikannya. Jadi ini yang ditanyakan. Ini yang diketahui, ini yang ditanyakan setengahnya. Nah, sebelumnya rumusnya boleh kita lihat dulu lah ya. Misalkan ini. Misalkan A sama dengan setengah alfa. Kita ketahui kan rumusnya cos 2A itu adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Lalu A-nya kalau kita ganti oleh setengah alfa, harus adil ini ganti sama setengah alfa. 2 kali setengah alfa adalah alfa. Jadi cos 2 kali setengah alfa adalah alfa. Cos alfa. Nah, ini 1 min 2 sin kuadrat A. Ini berarti setengah alfa. Ini kita pindahkan. Ini setengahnya ya. Pindahkan 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa. Sin dibagi 2 semuanya. Bagi 2. Sin kuadrat setengah alfa sama dengan semuanya dibagi 2. 1 min cos alfa per 2. Jadi ini maksudnya apa? Sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Ini setengah alfa, yang ini theta. Ya, jadi yang diketahuinya alfa maksudnya. Yang diketahuinya adalah alfa. Nah, yang ditanyakan setengah alfa. Begitu ya. Kalau Ibu ini cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ini kan setengahnya dari ini. Tuh, gitu maksudnya ya. Nah, masih bingung kali ya? Coba kita lihat. Jadi, sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Boleh-boleh saja ini A-nya diganti jadi setengah alfa. A-nya diganti jadi setengah alfa, cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ganti A-nya dengan setengah alfa, ganti A-nya dengan setengah alfa. Ya. Nah, jadi cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Lalu kita cari 2 sin kuadrat alfa, 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa. Bagi 2 semuanya, sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per 2. Yang kita cari sin setengah alfa, akarnya. Tapi jangan lupa plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Ya, coba kita lihat. Nah, misalkan ada soal, tentukanlah nilai dari sin 22,5. Nah, kalau misalkan materi sebelumnya, sin 75, ya, tentukan sin 75. Nah, kamu ubah menjadi sin 45 tambah 35, betul nggak? Nah, kalau ini 22,5, sulit kan? Nggak ada yang istimewa. Bukan sulit, maksudnya tidak bisa kita selesaikan. Tetapi ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi.
Ini 22,5 itu setengahnya dari 45. Jadi hubungannya adalah setengah sudut. Nah, sin 22,5 tadi sudah kita peroleh dari pembuktian rumus. Sin setengah alfa adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Ini kita peroleh dari rumus yang sudut rangkap tadi. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya. Lalu kita ganti. Nah, A-nya dengan setengah alfa. Nah ini kalau misalkan Bu, aduh terlalu repot, banyak sekali rumus. Kamu bisa kerjakan dengan cara mengubah tadi. Cukup satu rumus yang tadi sudut rangkap kamu kuasai, kamu langsung bisa mengubahnya dengan cepat. Kalau kamu nggak mau mengingat rumus ya. Ya, sin 22,5 kalau dikali 2 kan jadi istimewa 45. Nah, ini maksudnya 22,5 ini setengah alfanya. Setengah alfanya 22,5. Nah, ya, ini setengah sudut. Setengah sudut dari alfa. Alfanya 45. Kan 45 istimewa. Jadi cos 45 istimewa 1 kurang cos 45 per 2 lalu diakarkan. Istimewa kan? Nah, plus minus ini maksudnya apa? Plus minus ini maksudnya tergantung. Setengah alfa ini ada di kuadran mana? Nah, misalkan nih sin 22,5 ya. Ini berarti kan di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti positif. Di sini positif akar. Nah, 1 min. Nah, ini cos 45 ini, maaf ya. Ini harusnya cos 45 per 2. Nah, cos 45 itu setengah akar 2. Gitu. Ya. Lalu dibagi 2. 1 bagi 2 setengah min 1/4 akar 2. Yuk, kita lihat. Nah, jadi kegunaannya seperti itu. Ini misalkan sin 22,5. Ini setengah dari 45 derajat. Berarti kita gunakan rumus ini. Sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Karena ini kuadran pertama, berarti ambil yang plus. Akar 1 min, ini ya, cos 45 per 2. Cos 45 kan setengah akar 2. 1 min setengah akar 2 dibagi 2. Ya, akar 1 min setengah akar 2 bagi 2. 1 bagi 2 setengah min setengah akar 2 bagi 2 min 1/4 akar 2. Jadi sin 22,5 itu akar dari setengah min 1/4 akar 2. Seperti itu. Nah, sudut rangkap yang berikutnya adalah cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Kamu sudah hafal ya, yang tadi cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Yang sekarang cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. A-nya kita misalkan sebetulnya ya, ini sebetulnya ini hubungannya ini 2A, ini A. Boleh langsung. Kalau di sini A, di sini setengah A. Kalau di sini 4A, berarti di sini 2A. Seperti itu. Ya. Atau dengan cara A, kita misalkan setengah alfa. Boleh-boleh saja A diganti oleh apapun, asalkan adil. Ya. A-nya misalkan diganti setengah alfa. Jadi 2 kali setengah alfa. Cos 2 kali setengah alfa. Ini diganti juga sama setengah alfa. Gitu. Ya. Jadi dikalikan cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Nah, gitu. Kalau ini cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Kalau ibu tanya cos 4A sama dengan 2 cos kuadrat 2A min 1. Kalau ibu tanya cos ya, cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A min 1. Seperti itu. Nah, cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Ya.
ini setengahnya nih. Ini kita tujuannya kita mencari yang setengah sudutnya. Nah, ini kan ini di ruas yang sama nih, ini pindah jadi plus ya, cos alfa plus 1. Nah, cos alfa plus 1 sama dengan, 2 cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa. Setuju? Nah, ini kita bagi 2 nih, bagi 2, jadi cos kuadrat setengah alfa. Harus adil nih, bagi 2, 1 plus cos alfa per 2. Nah, cos setengah alfa, ini jangan lupa ada tanda plus minus karena di sini kuadrat ya. Misalkan x kuadrat sama dengan 9. X-nya berapa? 3. Salah. Yang betul plus minus 3. Kenapa? X kuadrat sama dengan 9. Yang betul adalah X sama dengan plus minus 3. 3 kuadrat 9 min 3 kuadrat 9. Ya. Nah, jadi ini setengah sudut yang dicari, ya, setengah dari ini. Jelas sudut yang ini istimewa, ini tidak istimewa, dapat kita cari dengan menggunakan rumus ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat, tentukanlah cos 22,5. Ya. Cos 22,5. Cos 22,5 ini kan tidak istimewa. Mau kita ubah ke penjumlahan selisih juga enggak bisa. Ya. Kalau 15 misalkan, kalau 15, 45 kurang 30 bisa. Ya, dan lain-lain. Tapi ini, tapi kalau ini dikali 2, kan menjadi 45. Nah, hubungan 22,5 dengan 45 ini adalah setengah sudutnya. Nah, jadi rumus setengah sudut, ya, tadi rumus setengah sudut yang, ini langsung boleh. Ini nih, cos 22,5 kita ambil yang plus. Ya, ambil yang plus. Kenapa? Karena 22,5 kuadran pertama. Jadi plus minusnya itu maksudnya tergantung kuadran. Akar 1 plus cos 45 per 2. Kalau ibu tanya, apa perbedaan sin dengan cos yang tadi? Bagus, kalau sin di sini setengahnya, setengah sudutnya, sin setengah A, alfa boleh, sama dengan akar 1 min kalau sin. Nah, ini cos 22,5 sama dengan akar 1 plus ya, cos 45 per 2. Nah, ini kan istimewa. Kita tahu ini kita ada nih angkanya, diketahui ini tahu. Berarti cos 22,5 bisa kita cari. Nah, jadi akar 1 plus cos 45 setengah akar 2 bagi 2. Ini artinya akar semuanya nih. 1 bagi 2 setengah. Setengah akar 2 bagi 2 seperempat. Kan setengah bagi 2 seperempat. Seperempat akar 2. Jadi cos 22,5 derajat boleh ditentukan. Bisa kita hitung yaitu akar 1 per 2 plus seperempat akar 2. Ya. Begitu. Coba, ini sebetulnya penyebutnya masih dalam akar. Nanti kita belajar mengubah ya. Nah, mungkin kalian bertanya, Bu, ini kenapa jadi setengah akar 2 plus akar 2? Nah, ini setengah itu kan 2 per 4. Atau 2 kali seperempat. Akar seperempat kan setengah. Ini juga. Ya, ini maksudnya begini. Setengah kalau dimasukkan ke dalam akar adalah akar seperempat kali 2. 2 per 4 nih, setengah. Ya, kalau dimasukkan ke akar kan di sini berapa? Seperempat kali 2 ditambah seperempat akar 2 yang ini. Ini kita ganti 2 per 4. Ini tambah seperempat akar 2. Nah, ini kita keluarkan seperempat atau ibu tik dulu. Jadi, untuk lebih jelasnya, cos 22,5 adalah akar 1 per 2 tambah seperempat akar 2. Ya. Lalu kita samakan nih penyebutnya. Cos 22,5 ini setengah itu adalah 2 per 4. Tambah seperempat akar 2. Ini di dalam akar. Ya.
2/4. Ini 1/4 akar 2. Ini ditambah. Jadi cos 22,5 sama dengan, ini ada faktor yang sama, yaitu berapa? 1/4. 1/4 kali 2 kan 2/4. 2/4 di sini yang setengah ya. Lalu 1/4 kali akar 2 kan 1/4 akar 2. Nah, ini dia. Sedangkan ini akar 1/4, ini udah perkalian. Kalau udah perkalian, akar 1/4 kali 2 plus akar 2, akar 1/4 itu kan setengah. Nah, ya kalau perkalian boleh dipecah. Akar 1/4 dikali, gitu ya, dikali 2 plus akar 2. Artinya akar 1/4 dikali akar 2 plus sama itu. Misalkan gini, akar 4 dikali akar 9. Sama nggak dengan akar 36? 36 itu 4 kali 9. Ulangi, akar 4 kali akar 9. 2 kali 3, 6. Lalu bandingkan dengan akar 4 kali 9. 36. Akar 36, 6 kan? Sama. Nah, gitu maksudnya. Ini artinya akar 1/4 kali sekian. Akar 1/4-nya setengah. Gitu aja lah, sederhana ya. Jadi cos 22,5 sama dengan setengah kali akar 2 plus akar 2. Apa perbedaan rumus kosinus dengan sin yang setengah sudut? Cos 22,5 sama dengan akar 1 plus cos 45/2. Kalau yang sin slide sebelumnya, akar 1 min cos 45/2 untuk yang sin ya, yang sebelumnya Ibu ulang. Plus minus di sini tandanya tergantung kuadran. Nah, misalkan kita menemukan kosinus 112,5. Kalau kita kita ubah penjumlahan pengurangan tidak, kita temukan sudut-sudutnya. Tapi kalau misalkan ini kita kali 2, tentulah menjadi 225. Betul nggak? 225 itu sudut istimewa. Nah, jadi ini 112,5 itu adalah sudut setengah sudut. Ya, kalau kita kali 2 kan 225. Jadi kalau cos 225 istimewa. Cos 225/2 1 plus cos 225/2. Ya, Ibu bacakan sekali lagi. Cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Ini semuanya di dalam akar. Di dalam akar ya. Nah, ini plus minusnya yang mana? Tergantung soal. 112,5 berarti kuadran 2. Berarti jawabannya harus negatif. 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 Ya. Cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Untuk yang cos di sini plus. Kalau untuk sin di sini min. Sekalian diingatkan ya. Nah, atau ini dibalik nggak apa-apa. Cos 225 min setengah akar 2 atau min akar 2/2 plus 1/2. Ini semuanya dalam akar. Gitu. Ini. Nah, sama caranya ya. Tinggal dihitung bagi 2. Ini min ya. Dibagi 2 berarti min akar 2/4. 1 bagi 2 berarti setengah. Nah, ini setengah tuh 2/4 min akar 2/4. Atau boleh ini kan. Nah, ini ada 1/4 sama seperti tadi. 1/4 akar 1/4 keluarkan setengah. Sisa 2 min akar 2 atau dengan cara yang sebelumnya, slide yang sebelumnya. Jangan lupa ini tandanya negatif. Ya. Seperti itu. Jadi selidiki dulu sudutnya. Tandanya apa di kuadran mana? Kemudian kalau cos kita pakai rumus akar 1 plus cos alfa per 2. Nanti kalau sin perbedaannya tinggal menggunakan minus. Ya. Atau bisa juga misalkan kita menggunakan relasi sudut. Nah, cos 90 plus A adalah min sin A, betul. Nah,
Kamu tahu dari mana? Dari penguraian rumus kan? Cos sin sin. Ini harusnya cos. Ibu ulang, cos 90 plus A sama dengan min sin A. Ini kamu sudah mahir kan? Boleh juga dalam kesempatan Ibu ini Ibu ulang ya. Cos itu adalah cos sin tanda berubah. Jadi plus jadi min. Cos 90 cos A min sin 90 cos A. Cos 90 0 kan? Nah, sin 90 1 kali cos A, jadi min cos A. Cos sin ya. 1 kali cos A. Ini cos A harusnya ini cos. Ibu ulang, cos 90 plus A pastilah min sin A. Sekalian mengingatkan rumus, kalau kita buktikan dengan selisih cos sin. Untuk cos sin tanda berubah. Cos 90 cos A plus jadi min sin 90 sin A sama dengan, nah kita hitung. Betulkah min sin A? Cos 90 0 kali apapun 0. Sin 90 1. 1 kali sin A kali negatif min sin A. Maksud Ibu, ini hubungannya antara soal dengan rumus ini. 112,5 itu sebetulnya sama saja dengan 90 tambah 22,5. Betul nggak? Cos 90 tambah 22,5 tentulah min sin 22,5. Jadi sebetulnya kamu sudah tahu sin 22,5 misalkan. Tinggal dikali minus. Gitu. Ya. Jadi kalau menghitung cos 112,5 sebetulnya nilainya sama dengan min sin 22,5. Pembuktiannya dari sini. Kamu boleh menggunakan aturan ini, kamu boleh menghitung dengan menggunakan rumus ini. Bebas, ya. Itu maksudnya. Baik, sekarang kita lihat untuk tangen. Tangen alfa adalah tentulah sin alfa bagi cos alfa. Ya. Nah, untuk tangen setengah alfa, kalau di sini alfa, alfa. Tangen setengah alfa tentulah sin setengah alfa per cos setengah alfa. Nah, kita tahu tadi sin setengah alfa yang minus ya, akar 1 min cos alfa per 2. Ini semuanya dalam akar. 2 juga di dalam akar. Per yang cos setengah alfa, ini yang plus. Akar 1 plus cos alfa per 2. Akarnya semua untuk seluruh, bukan hanya yang di atas. Ini dibagi ini, atas bagi bawah, pembilang bagi penyebut. Ini yang sebetulnya langsung kita jawab seperti ini ya. Mungkin kamu nggak ngerti nih. 1 min cos alfa per, ini sebetulnya akar 1 min cos alfa per 2. Atau akar 1 min cos alfa per akar 2. Dikali akar 2 per akar 1 plus cos alfa. Berarti kan habis tuh akar 2-nya. Akar 2 bagi akar 2 ya. Coba hitung sama kamu sendiri, urai. Jadi tangen setengah alfa sama dengan akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Jelas ya? Nah ini misalkan diurai seperti itu boleh, atau boleh pakai bilangan. Misalkan gini, 3 per 4 dibagi 1 per 4. Berapa? 3 per 4 dibagi 1 per 4. Berapa? 3, bagus. Gitu, sama nih. Ini ya, kasusnya dengan seperti itu. Jadi, tangen setengah alfa bisa kita hitung dengan menggunakan rumus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa
Bisa juga kita hitung dengan rumus sin alfa per 1 plus cos alfa. Rumus yang tadi, ya, rumus yang tadi. Tapi di sini dikalikan dengan 1 plus cos alfa per 1 plus cos alfa. Boleh nggak? Boleh ya, tujuannya nih. Nah, tujuannya supaya 1 min cos kuadrat alfa. Lalu ini 1 plus cos alfa dikuadratkan. Ada faktor yang sama dicoret. Boleh seperti ini. Jangan terlalu banyak biar kamu gak bingung. Boleh dikali 1 min cos alfa. Jadi tangan setengah alfa boleh pakai rumus yang ini. Boleh yang sebelumnya. Biar kamu gak bingung, pilih salah satu saja. Ya.